Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Di mana pada malam ini panitia telah menentukan judul apa yang akan disampaikan kepada jamaah percaya adalah makna dan hikmah nuzul Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kata adalah makna dan hikmah. Ini yang saya akan mencoba menyampaikan kepada hadirin apa makna nuzul dan apa makna daripada hikmah. Ada dua kata yang kelihatannya hampir searti dan hampir semakna daripada kata hikmah dan makna. Kalau kita mengatakan makna, berarti arti yang terkandung di dalam nuzul Quran. Kalau kita melihat dari segi masih ada hikmah, apa yang terkandung di dalam nuzul Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran kata nuzul, anzala, unzila banyak sekali berulang kali dalam Al-Quran. Begitu berulang kali, Allah bukan cuma satu kalimat yang dipakai di dalam kitab suci. Kita lihat di dalam surah Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar. Allah memakai anzala. Di dalam ayat yang lain Allah tidak memakai anzala, tapi Allah memakai kalimat syahrul ramadan alladzi unzila, anzala unzila. Di lain ayat Allah memakai an-nazala, tidak ada alifnya tapi langsung nazala. Dari berbagai macam kalimat di dalam Al-Quran itu punya makna dan arti tersendiri. Kalau anzala, sebagian ulama mengatakan itu diturunkan sekaligus. Anzala syahrul ramadan alladzi unzila fihi Quran, pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam bulan suci Ramadan dikenal juga dengan istilah bacaan Al-Quran. Orang yang memakai anzal Quran di dalam bulan suci Ramadan, dia mengusahakan bagaimana turunnya Al-Quran kepada manusia. Maka sebaiknya kita membaca Al-Quran minimal sekali, apakah satu lembar atau satu juz, sehingga kalau satu juz, insya Allah di dalam bulan suci Ramadan kita akan khatamkan, tamatkan daripada Al-Quran itu sebanyak 30 juz, 6.666 daripada ayatnya. 30 juz, 6.000 ayat. Ya, hudan linnas, dia berfungsi sebagai petunjuk kepada manusia. Itu yang satu. Sehingga Al-Quran itu dengan berbagai macam Allah memakai kalimat anzala. Kalau anzala berarti Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Di mana sekaligus? Bukan dari langit ke Muhammad. Dari langit ke Muhammad itu diturunkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga karena kita dengar bahwa
di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebabnya turun ayat itu. Karena tidak semua ayat turun ada sebabnya. Di antaranya ada ayat turun karena ada masyarakat, ada warga Arab atau sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, namun Rasulullah SAW tidak bisa menjawabnya secara langsung. Maka yang menjawabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang dilemparkan atau yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sehingga di dalam ayat ada lebih 10 yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Apa artinya yas'alunaka? Jika kamu ditanya Muhammad, di antaranya pertanyaan masyarakat kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka anil. Jika kamu ditanya Muhammad tentang roh, pernafasan yang keluar masuk dalam tubuh manusia, roh, ada roh. Ditanya Nabi Muhammad SAW, apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertanyaan sahabat atau masyarakat kepada Rasulullah SAW? Allah sendiri yang menjawabnya. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Qul, jawablah Muhammad tentang roh itu, min amri rabbi, itu adalah termasuk urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Jadi roh adalah urusan Tuhan. Bagaimana roh itu? Kalau di dalam ayat yang lain, wa nufiha fihi min ruhihi, di dalam ayat yang lain, kalau janin yang ada di dalam kandungan ibu itu apabila sudah mau keluar daripada rahim ibunya, di dalam hadis ditanya dulu. Setelah ditanya dan jawabannya bagus, maka ditukar roh. Wa nufiha min ruhi, ditukar roh dari roh Tuhan. Artinya roh yang kita pakai ini adalah milik Tuhan, yang diberikan kepada kita untuk memanfaatkan, untuk memakai kepada roh Tuhan itu, untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ada orang yang meninggal, maka kalimat yang muncul yang diajarkan oleh Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami semua ini, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Inna, kita semua ini lillah, milik Allah. Kalau tidak lagi ayat ini adalah milik Allah, kita ini tidak punya milik individu. Ada yang melekat pada diri kita adalah bukan milik kita, hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rambut, kulit, mata, telinga, semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjamkan kepada kita untuk memanfaatkan dalam kehidupan di dunia ini. Itu yang pertama. Allah memberikan pinjaman kepada kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, ilaihi raji'un, kepada dia kembali. Apa yang kembali? Pasti yang kembali adalah roh. Oleh karena itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain semuanya kemana? Tuh yang ada sama kita adalah dikembalikan juga kepada asalnya.
Mana asalnya? Adalah asal kita semua ini adalah minti dari tanah. Dari tanah yang hitam, maka warna kulitnya hamba Allah adalah hitam. Yang warna kulit putih adalah terbuat dari tanah aktif yang putih, sesuai dengan kondisi atau bahan mentah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Karena itulah dalam Islam, hebatnya dalam Islam, di warna kulit hamba Allah banyak macam warnanya. Bukan untuk saling menjelek-jelekan dan bukan untuk saling melecehkan, tapi warna kulit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita saling mengenal. Apabila ini mengikuti mana ni? Pada mana kita patah, pada mana kita retak, pada mana kita patah, maka ini ya Allah, pada kapana, pada gina, pada ya Allah, maka bingunglah manusia untuk menentukan siapa dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini adalah berbeda-beda. Bukan berbeda untuk bertentangan, tapi berbeda untuk saling kita mengenal antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu Al-Quran sendiri mengatakan bahwa manusia diciptakan dari berbagai macam warna. Oleh karena itu manusia dalam hal ini, kalau kita melihat turunnya Al-Quran, bukan untuk saling melecehkan, bukan untuk saling menjelek-jelekan, tapi di dalam ayat yang ada mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Yang artinya, hai sekalian manusia, maka tidak membedakan manusia Indonesia, manusia Asia, manusia Afrika, manusia Amerika atau Australia. Di mana pun saja namanya manusia, maka itu kata ayat ini. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna ja'alnakum syu'uban, sesungguhnya kami menjadikan kamu bersuku-suku. Ada suku di Sulawesi Selatan saya ini berapa suku? Ada Bugisnya, ada kalau di Bulukumba ada yang di gunung itu, ada Makassarnya. Sebelum Sulawesi Barat berpisah dari Sulawesi Selatan, ada Bandarnya. Kemudian dari bersuku-suku itu, wajahna kucuban wakawaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari suku menjadi bangsa, dari bangsa akan menjadi manusia yang memiliki daerah yang namanya orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, orang Timur Tengah dan sebagainya. Apa sebab diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian itu? Adalah li'anafu, agar hamba Allah ini saling kenal mengenal, dita'aruf, mana ta'aruf, saling mengenal antara satu yang lainnya. Bukan saling mengenal untuk menjadikan, tapi saling mengenal untuk menciptakan kekerabatan, menciptakan kedamaian, menciptakan persaudaraan, sehingga tidak membedakan antara orang Asia, orang Afrika, dan orang Timur Tengah. Yang jelas, kalau manusia, maka kita bersaudara, maka kita tidak bisa menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Kita saja contohkan bahwa di Yanjerdode tahun ini ada mahasiswa dari Afrika, ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Warna kulitnya jauh beda dengan kita, rambutnya juga jauh beda dengan kita. Rata-rata kita punya rambut adalah hanya mamul babon ini, angkatan mananku, tapi rata-rata rambutnya orang Afrika, ya tona becu, menipi, ya tona magaliki, pada orang berkenal sawahnya, tapi tidak coba tidak sawahnya. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang bersuku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling menjadikan antara saling lainnya, tapi Allah katakan di ta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Oleh karena itu Al-Quran yang diturunkan kepada kita adalah bukan untuk bahwa Al-Quran hanya untuk orang Arab atau orang Timur Tengah, tapi Al-Quran diturunkan kepada hamba Allah, yang hamba Allah ini bisa ada perempuan,
bisa ada laki-laki, bisa menjadi orang Asia, bisa menjadi orang Amerika dan Afrika. Maka semuanya diturunkan Al-Quran kepadanya. Ucapan Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupannya, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dari Allah akan kembali kepada Allah, maka kita harus selalu membersihkan diri kita kepada sesama manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena tidak ada manusia yang lain dengan dosa. Maka itu kita sebenarnya kita seharusnya pula kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih. Itu yang disebut adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang dilahirkan ke dalam suci. Oleh karena itu, semoga kita dengan amalan-amalan dalam memasuki Ramadan, kita berpuasa pada siang harinya, dan kita melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya. Ditambah lagi selalu membaca Al-Quran minimal 1 halaman, boleh menjadi 1 juz setiap hari, menjadi amal kita nanti biar kemudian. Dan itulah akan menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya yang selalu dibaca, mohon ya Allah supaya yang membaca saya itu dimasukkan di dalam surga. Inilah yang seperti kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan lewatkan bulan suci Ramadan begitu saja. Tapi marilah kita isi dengan amal ibadah. Di antaranya adalah puasa pada malam pada siang harinya, kita membaca Al-Quran dan kita taruh pada malam harinya, dan juga kita membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, apa yang kita harus baca dalam sehari semalam. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada kita. Semoga kita selalu mencintai dan dicintai oleh Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.